Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'd. Yang saya hormati para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Takmir dan seluruh jajarannya. Yang berbahagia para netizen yang ikut kajian pada pagi hari ini. Dan hadirin hadirat yang berbahagia, pertama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayahnya. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya di pagi hari ini kita bisa menggunakannya sebaik-baiknya, dan harapan kita termasuk orang-orang yang mardiyah, orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Bapak Ibu kehormatan bagi saya untuk bisa silaturahim kepada panjenengan semuanya. Sebetulnya ini bukan kali yang pertama, ini kali yang kedua. Ngaten Pak Musin nggih. Yang pertama di lapangan, tapi tahun 2000 pinten? 2019 yaitu Idul Adha. Langge, alhamdulillah Gusti Allah mempertemukan kita pada pagi hari ini. Ya, ini berarti pertanda mudah-mudahan ini pertanda baik untuk kita semuanya. Hadirin yang saya hormati, kajian kita pada hari ini mengambil tema meneguhkan jati diri sebagai hamba Allah yang baik. Sebelum jadi hamba Allah yang baik, kiranya kita perlu tahu dulu. Ngaten nggih, siapa sebetulnya diri kita ini loh, siapa sebetulnya. Nggih. Apa bedanya dengan yang di kandang itu, kita harus tahu dulu. Nggih. Ketika sudah tahu, nanti kita bisa memposisikan dan akhirnya mengeset pikiran kita, mengeset tujuan kehidupan kita. Dan insya Allah kalau sudah begitu ada planning dalam kehidupan, nanti akhirnya endingnya itu menjadi baik. Kenapa sebabnya? Karena banyak yang nggak tahu, Pak. Berjalan begitu saja, bukannya nggak tahu, terkadang nggak nyadari, ngoten loh. Sehingga tak ubahnya sebagaimana yang bukan kita. Oke. Kalau dilihat dari sisi fisiknya, ya mungkin kalau bentuknya bagus, namun dalam kesehariannya itu terkadang meh podo atau hampir sama, gitu. Makan, setelah makan nyari dulu, nggih, nyari dulu. Setelah nyari dimakan, setelah dimakan tidur, setelah tidur ya mungkin beraktivitas, beranak pinak, rutin kayak begitu. Ya, niki terus makan, nyari, tidur, napa niku wau, ini melakukan aktivitas-aktivitas sebagaimana memenuhi nafsu biologisnya, terus kemudian apa itu tidur lagi, terus muter kayak begitu. Ini pada satu sisi. Bahkan mereka mulai dari bayi nanti bisa tua dan mati. Kita pun sama, bayi, terus kemudian tumbuh berkembang,
setelah itu tua dan akhirnya mati juga. Nah, pertanyaannya adalah mosok podo gitu loh, mosok podo. Oh, ternyata ada yang tidak sama. Kalau mereka itu tidak punya akal, tidak punya visi dalam kehidupannya, dan nanti akhirnya pun juga berbeda. Mereka nanti kalau bar mati sudah selesai. Andaikan ada hisab, ini diceritakan, okay, nanti itu ada, apabila ada kambing yang bertanduk, terus kemudian itu pernah nyeruduk. Kenapa nyeruduk, Pak? Saya nggak tahu nih bahasanya, okay. Pernah nyeruduk kambing yang tidak bertanduk di dunia, nanti akan dibalas di akhirat, sudah selesai. Tapi setelah itu, namun bagaimana dengan kita? Okay. Karuan. Kalau udah di kambing sudah selesai mati, sudah selesai itu urusannya. Okay. Namun bagaimana dengan kita? Iakah akan selesai? Ternyata kita mboten nih. Kita hidup hari ini, terus kemudian kita akan mati. Kita berada di alam barzah, dalam masa penantian. Berapa lama? Nggak tahu itu, sampai datangnya hari kiamat. Begitu kiamat datang, selesaikah? Ternyata tidak. Nanti kita akan masuk ke alam yang disebut dengan alam akhirat. Di situ ada namanya hisab. Apa itu? Hisab itu perhitungan. Ada namanya mizan, timbangan amal. Setelahnya ada namanya surga dan ada namanya neraka. Iyakah kita masih seperti yang bukan kita, yang kakinya 4, aktivitasnya hanya tercurah untuk nyari makan tidur mana, nyari makan tidur mana, begitu terus sampai akhirnya mati. Dan nafas kita rangkai dari nafas yang satu ke nafas yang lainnya, gitu. Hari ini, besok lusa, terus tiba-tiba kita meninggal dunia. Lek podo laan. Sami apa tidak kira-kira? Tentunya tidak sama. Hadirin yang saya hormati, oleh karena itu kita perlu mengerti sebetulnya siapa kita. Dan ternyata juga tidak banyak orang yang mengerti kalau tidak dikasih tahu, Bapak Ibu. Pun monggo kita buka-bukaan saja ya, bahwa betapa cepetnya kita ini sangat cepet. Napa nggih cepet niku? Sangat sempit pikiran kita. Andaikan ditanya gitu, Pak Muhsin dulu ditanya, andaikan tidak dikasih tahu dong, nggih niki wau, Pak Muhsin, panjenengan sebelum terlahir di dunia ini berada di mana? Saya jawab napa mboten kira-kira? Paling bisa menjawab dikasih tahu ibunya. Sampean dulu tak kandung loh, Nak. Iya. Sebelum di kandungan ibunya berada di mana kita dulu? Kita pun juga tidak mengerti. Atau bahkan setelah mati kita, ini kita akan mendapatkan apa dan ada apa di alam kubur. Pernah tahu mboten Ibu Bapak? Tahu mboten? Anak sing tahu, lo tahu. Lah pas mengantarkan jenazah itu Pak Mudin ngasih cerita kok. Ya fulan, wahai Pak Abdullah, sakniki panjenengan sudah berada di alam barzah. Sekarang panjenengan sudah berada di alam lain. Sebentar lagi panjenengan mau kerawan makhluk Gusti Allah. Panjenengan gak usah gentar, gak usah ragu. Ketika panjenengan ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawablah dengan lisan yang fasih, yaitu Allah sebagai Tuhan saya. Ketika
baleni lagi, siapa Tuhanmu? Panjenengan jawab dengan lisan yang fasih, siapa Tuhanmu? Jawablah dengan apa itu? Allah sebagai Tuhan saya. Mesine niki jenengan iso protes. Jare sapa, Din? Ngoten nggih, jare sapa? Ngoten. Kita tidak tahu apabila tidak dikasih tahu. Yang ngasih tahu siapa? Yang ngasih tahu siapa? Yaitu Gusti Allah lewat lisan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kita ngerti nanti itu ada surga, ngerti nanti itu ada neraka. Ini semuanya gara-gara dikasih tahu, terus kemudian kita percaya. Napa enek yang sudah pernah di alam kubur terus kemudian kembali terus bercerita? Ya ada mungkin 1-2 orang di YouTube nih lho, tapi ya bener apa enggak wallahu alam. Nggih. Atau mungkin sudah sampai di alam akhirat terus kembali lagi, ya enggak mungkin. Itu tidak pernah terjadi, wong kiamat saja belum. Lah, namun berita itu sudah nyampe kepada kita. Pun Bapak Ibu, tadi kan sebelumnya tuh ya. Terus kemudian setelahnya. Saat ini kita ini terlahir ini untuk apa? Kita pun juga banyak yang tidak mengerti. Dan mudah-mudahan ini mengerti semuanya. Kenapa? Ada indikasi panjenengan mengerti semuanya karena panjenengan hari ini ada di sini melaksanakan sholat subuh dan lain sebagainya. Namun berapa persen? Masih banyak ternyata yang menjalani kehidupannya itu ya kayak tak ceritakan di depan tadi itu. Lah ternyata apa? Mungkin bisa tidak mengerti atau mungkin bisa malas. Sehingga di dalam kehidupannya hanya merangkai dari nafas yang satu ke nafas yang lainnya, terus begitu, dan akhirnya sampailah pada titi mongsone. Napa titi mongsone niku? Sampai pada ajalnya. Kalau sudah sampai ajalnya sudah ya. Sudah out, sudah game over katanya. Sudah sampai game over, sudah tidak akan kembali Bapak Ibu. Nanti kaget ketika sudah ada di sana. Masya Allah, ternyata kok kayak begini. Loh, di dunia selama 80 tahun, ada yang 70 tahun. Ada ibu-ibu yang 70 tahun ini kira-kira sudah ada. Loh, ternyata kayak kemarin. Kayak belum lama ya kita berada di dunia. Kok tiba-tiba kita sudah berada di sini? Wis enggak usah jauh-jauh. Kalau saya niki menjelang 50, nggih. Kayak kemarin itu loh, saya itu ketika di SD lempar-lemparan es dengan teman, kayak gitu itu. Di saat usia saya ya mungkin 8 sampai 10 tahun. Ini kayak belum lama gitu loh. Kayak belum lama. Oh, ternyata saya kok sudah berada di sini. Andaikan jatah umur kok tinggal kurang lebih 10 tahun. Masya Allah. Ya bisa jadi 10 tahun, bisa lebih. Namun pada umumnya umatnya Kanjeng Nabi itu kisaran 60 tahun. Hadirin yang saya hormati, karena kita terlahir tidak sebagaimana makhluk Allah yang lainnya, kita sebagai manusia, kita pun juga harus nyadari bahwa kita terlahir ini untuk apa? Kita terlahir ini untuk makan tadi, atau ngumpulkan bondo dunyo mas picis rojo brono katanya orang Jawa, atau digunakan atau nanti itu kita diperuntukkan untuk bermegah-megahan, ya, bermegah-megahan di dalam kehidupan. Niki Jawa nih, kalau sering ngomong Jawa Pak, niki ini tak pakai bahasa Indonesia rada meksa nih kaya nggih. Kenapa? Jor-joran untuk tinggi-tinggian bangunan, bagus-bagusan kehidupan dunia, bagus-bagusan mobil, tonggone bangun rumah entek 2 M setengah, saya harus bisa bangun 3 M misalnya. Iyakah kayak begitu?
Atau sebetulnya kita terlahir tidak untuk itu semuanya, namun kita terlahir dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah. Ya ini tinggal pilih. Yang dimenangkan adalah pikirannya dan nafsunya, atau yang dimenangkan adalah apa? Kita merasa bodoh, kita merasa tidak mengerti. Akhirnya kalau dikasih petunjuk kita jadi mengerti. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali kita disuruh untuk menyembah kepada Gusti Allah. Pertanyaan berikutnya sekarang, kan jati dirinya sudah ya? Jati dirinya sudah. Sebetulnya siapa kita? Who am I? Siapa sebetulnya saya? Ini terlahir untuk apa? Terlahir dari mana? Nanti arahnya akan kemana? Ya, samakah saya dengan yang kakinya 4? Nggih. Nah, ini adalah pertanyaannya kudu terjawab dulu. Setelah terjawab tadi niku wau nggih, mari kita set. Nggih, ternyata nurut kabar yang valid, kabar yang sahih, kabar dari orang yang menciptakan kita. Kita mau tidak mau harus percaya ini. Bapak Ibu, kalau beli kendaraan niku disertai napa? Manual book. Napa? Buku panduan. Jenengan tuku mobil niku jenengan lek ko dealer lho nggih, enggak tahu lek ko maklar. Nggih. Nggih. Lek ko dealer niki mesti sak gebok buku niku dan itu mestinya dibaca. Tapi koyo ora diwaca iki, saking pintere gitu. Wis ngerti wis biasa lho. Iki engko mobil solar diiseni bensin niku nggih. Nggih. Lah lek ngoten iso kacau niku nggih. Karena apa? Tidak mengikuti manual book. Tidak mengikuti buku manual. Kita pun juga sama, Pak. Nggih. Terkadang lahir niki tidak mengikuti buku manual, akhirnya kacau. Nggih, aku lek bermaem ngono. Aku lek berminum iku kok rumangsa sehat. Ngoten nggih. Akhirnya suku sepeda motor tidak punya pengalaman, akhirnya napa? Sepeda motor diiseni kecap. Nggih, bisa di starter apa tidak kira-kira? Dadine pripun? Rusak. Jadinya rusak. Oleh karena itu benda rusak, nggih, kita harus mengikuti apa yang menjadi petunjuk dari yang menciptakan kita. Nggih, ini pasti, Pak. Insya Allah kalau kita mengikutinya, insya Allah kita akan menjadi orang yang benar. Kita selamat, perjalanannya akan sampai di tujuan, tidak sampai kesasar gitu loh. Nggih, tidak sampai kesasar atau tidak sampai niku wau napa macet niku gara-gara diiseni kecap. Niku karena apa? Tidak mengikuti buku petunjuk. Hadirin yang saya hormati, kita sebagai hamba Allah. Ini ini terkadang dalam diri kita ini hamba rasa juragan. Gitu? Hamba rasa juragan. Bagaimana hamba rasa juragan? Mestinya lek hamba niku pripun? Manut. Wis pokoke manut ngaten mawon. Melu mengikuti semuanya. Yang kedua, takut kalau melakukan pelanggaran nenggene juragannya, sangat takut gitu. Terus berikutnya adalah tidak menentang dengan apa yang sudah digariskan oleh juragannya. Lah, bagaimana yang terjadi dengan kita kira-kira? Nggih, satu, wong jenenge hamba niku mestine nggih andap asor. Ngoten lho nggih. Andap asar tenggene majikane juga andap asar terhadap sesama hamba. Wong alane podo hambane ae kok dadak napa membusungkan dada. Lah niki sering terjadi. Nggih, sapa sampean?
Gitu kan? Nggih. Lek enggak disapa tidak menyapa. Atau dalam orientasi hidupnya ya niki inginnya jadi majikan. Niki wau. Nggih, orientasinya jadi majikan. Pripun? Dia berpayah-payah mencari harta. Coba lek dirunut. Nyapa sampean kok kerja sregep? Jawabnya napa? Ben oleh duit. Ketika mendapatkan uang apa kira-kira? Biar bisa bikin rumah bagus. Lek wis rumahnya bagus terus lapo? Biar tetangga saya sungkan dengan saya. Lek wis sungkan terus lapo? Kalau sudah sungkan terus mengapa? Gitu loh. Nggih, akhirnya menjadi tinggi. Iyakah kayak begini ini adalah sifatnya seorang hamba? Berarti kan jaluk disembah toh? Kurang ajar apa tidak ini? Kalau hamba minta disembah, kurang ajar adik nemen gitu loh. Sehingga jenggelek, nggak ingin diduburi, terus kemudian dia memiliki obsesi yang tinggi. Semua orang harus menghormati kepadanya, tunduk kepadanya. Lah ini khawatir disorientasi, salah di dalam orientasi kehidupannya. Hadirin yang saya hormati, balik nggih. Kita sebagai hamba Allah yang itu ada jatahnya, ada jatah umurnya, yang di situ mau tidak mau ketika sudah saatnya kita akan kembali kepada Allah dan tidak bisa kembali ke dunia lagi. Nggih, niki yang harus kita sadari. Haruskah tua? Betul enggak? Tidak harus tua mati niku wau. Nggih. Yang tua ya kan ndak harus tua. Lho apa meneh yang tua? Yang tua niki wau ada indikator. Ketika sudah tua ini berarti juga dekat dengan ajalnya. Oleh karena itu mari hari ini kita set pikiran kita. Kita berupaya sebagai hamba Allah yang baik. Bagaimana? Nggih, siji orientasi kehidupannya Bapak Ibu. Nggih, monggo kita pikir. Setelah kita mengerti jati diri kita, kita mulai set hari ini. Kalau memang belum, kalau hari ini masih biasa-biasa saja, tak ubahnya sebagaimana yang lainnya, insya Allah panjenengan adalah bagian dari orang-orang yang istimewa. Ya, kenapa yang istimewa? Kira-kira berapa persen? Ya, yang tidak mengerti kehidupannya itu tadi. Kita pikirkan, monggo kita plan berapa yang kita sisihkan untuk Allah dari harta kita. Berapa persen dari umur kita yang kita sisihkan untuk Allah? Berapa persen kira-kira umur kita sehari mawon? Ayo kita pikir. Sehari, dalam sehari apa yang kita lakukan kira-kira? Bangun tidur, ngaten nggih? Terus kemudian wudu, terus sholat, datang ke masjid. Datang ke masjid kira-kira kebetulan niki wau hari Sabtu. Nggih, nah niki bisa 1 jam lebih. Ngaten nggih? Bisa 1 jam lebih. Nggih. Terus kemudian setelah 1 jam kita nanti akan pulang. Setelah pulang kemana? Utek ta nggih ibu-ibu? Cuci piring, nyapu rumah dan lain sebagainya. Nggih, yang bapak-bapak persiapan ke kantor. Ya ada ibu-ibu yang ke kantor juga. Setelah itu selama di kantor kira-kira di kantor itu untuk apa? Sudahkah di kantornya itu dalam rangka pengabdian kepada Allah atau dalam rangka untuk golek pundi-pundi tadi itu? Ya, yang akan dikumpulkan. Setelah itu pulang salat zuhur paling seperempat jam. Seperempat jam itu suratnya sudah panjang nih Pak. Gitu? Seperempat jam. Setelah seperempat jam melaksanakan salat zuhur, kembali beraktivitas. Terus kemudian salat maghrib berapa menit? Ya. Nah, ada yang baca Quran dan lain sebagainya. Monggo kita cek. Kita perlu untuk introspeksi diri. Berapa waktu yang kita gunakan untuk Allah sebagai hamba? Kita gunakan sebagai hamba, penghambaan kepada Allah. Ngaten nggih? Ini berapa jam dalam sehari?
Niki lek mboten napa niku kalkulasi dhewe gak ngerti, dan tidak boleh untuk nuding orang lain lho nggih. Tidak boleh untuk nuding orang lain. Ayo kita lihat kepada diri kita sendiri, seberapa jauh kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan napa umur kita. Nanti akan ada hisabnya. Nggih, nanti akan ada hisabnya nanti. Sedikit ini dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Tidaklah beranjak kaki seorang hamba sampai nanti ditanya tentang 4 hal. Yang pertama adalah an umrihi fima afnah, tentang umurnya Bapak Ibu. Umur yang panjang ini untuk apa umurnya tadi itu loh. Nggih, kayak mijeti ini apa niku? Niki mendino-dino gini terus. Niki loh, niki fenomena yang ada di sekitar kita, atau mungkin kita juga mengalaminya gitu, bolak-balik. Nah, update status. Mari ngono ngenteni, ada yang lihat apa tidak ya? Nggih, ada yang komen apa tidak ya? Terus gini, terus. Lah nggih niki berapa waktu yang kita gunakan untuk itu? Ada hisabnya. Hati-hati dalam penggunaan waktu. Nanti akan ada hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata wong tidur tok sudah banyak loh Bu. Nggih, lek umure kita tidur berapa jam toh? 8 jam nggih. 8 jam. Lek 24 dibagi 8 napa niku wau? Dapat berapa kira-kira? 1/4-nya nggih. Nggih. Lek umure berarti lek umure pinten niku wau? Lek umure 80 tahun nggih. 1/4-e pinten? Berarti 20 tahun. Nggih, 20 tahun. 24 tahun itu digunakan untuk tidur. Tidur kok 24, tidur kok 20 tahun. Niki lho. Nggih. Niki kan nggih kakean to nggih. Kakean. Turu tok pun 20 tahun, coba bayangkan. Niki sing mijeti rem napa niku? Kipete HP niki berapa tahun? Delok TV. Nggih. Ngrumpi nang ngene tanggane. Nggih, ngrasani tanggane. Niki berapa jam? Nah, niki perlu dipikir. Nanti jangan-jangan kaget. Akan ada hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pun, jol nggih. Yang kedua adalah wa an jasadihi fima afnah. Dan tentang jasadnya itu digunakan untuk apa? Dirusakkan untuk apa? Jasad ini rusak. Nggih, moto jadi mblaru. Mata niki wau, niki lek digunakan terus akhirnya bagaimana? Jadi kabur kan? Kaburnya itu tadi itu di depan layarnya HP yang digunakan sesuatu untuk tidak berguna, nggih, atau kaburnya mata tadi itu untuk membaca kitabnya Allah, mendelii ilmunya Allah, nggih. Lek ternyata niku damel melihat sesuatu yang tidak ada gunanya, apalagi melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, lah itu nanti hisabnya akan menjadi berat. Untuk apa jasad yang Allah berikan kepada kita normal, mata normal, otak normal, tangan normal, kaki normal, seluruh jasad normal, mboten stroke, lah ternyata kok digunakan untuk sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah, atau digunakan sesuatu yang sia-sia, tidak dalam rangka untuk mengabdi sebagai hamba yang baik kepada Allah. Ini akan jadi masalah nanti di kemudian hari. Kapan? Di hari kiamat. Pun siap lek ini siap situ napa dereng? Wingi sowe lah. Ini monggo di set hari ini. Ngoten nggih. Lek saged monggo kita set kehidupan kita mulai hari ini.
Yang kedua adalah wa an umrihi wa an jasadihi fima abla, tentang jasadnya nanti itu dirusakkan untuk apa. Hadirin yang saya hormati, berhati-hatilah kaitan dengan penggunaan jasad kita yang baik ini. Nggih, niki lamun con nyewa mahal harganya. Mata itu mahal loh harganya. Nggih to, guna nyewa jenengan andai kan tidak bisa melihat. Nggih, satu mata ini harus dibayar 5.000 setiap hari baru bisa melihat, dua mata itu bayar 10.000. Jenengan bayar apa mboten nih kira-kira? Dibayar apa tidak ibu-ibu? Dibayar toh? Niku mesti dibayar oleh panjenengan. Niku mata loro berarti pinten? 10.000. Irung, telinga. Bagaimana dengan tangan? Kalau enggak dikasih napa niku wau bayaran, niki tidak bisa bergerak. Niki kira-kira dibayar apa mboten? Lah ternyata kalau buahnya iso bayar atau tidak. Hari ini kita dikasih oleh Allah sang majikan kita dengan gratis. Yang dituntut kepada kita hanyalah gunakan itu sebaik-baiknya. Nggih. Namun pertanyaannya adalah, sudahkah kita bisa menggunakan sebaik-baiknya atau tidak? Monggo ndelok kepada diri kita masing-masing, enggak usah nuting kepada orang lain. Hadirin yang saya hormati, nomor kali ngene wae nggih. Terus nomor 3 adalah wa an ilmihi fi ma amila bih, tentang ilmunya, untuk apa ilmu itu digunakan. Iyakah digunakan ilmunya dalam rangka untuk pengabdian kepada Allah? Nggih, gelare ngrembel dawa nggih, profesor, doktor, SHMA, nggih, dan seterusnya. Kira-kira adakah kontribusi dari gelar yang panjang tadi yang itu merupakan simbol dari keilmuannya sudah digunakan untuk pengabdian kepada Allah atau meninggikan gengsinya? Oh, S2 nyapa lek S2. Ya, ini nanti ben rodok dhuwur titik ngono lho. Nggih. Lek dokter nyapa? Oh, ben rodok memiliki prestis di masyarakatnya dan lain sebagainya. Seberapa jauh ilmunya digunakan untuk pengabdian kepada Allah atau memang digunakan hanya untuk memuaskan nafsunya? Kan gagah lek gelarnya panjang niku wau. Nggih. Sing puas apanya? Yang puas apanya? Yang puas nafsunya. Hadirin yang saya hormati, yang berikutnya adalah wa an malihi min aina iktasabahu, dan tentang hartanya, dari mana harta tadi itu diambil. Hartane niki lho nggih. Niki carane kerja bener napa mboten? Andaikan berdagang, ada pedagang di sini. Enten nggih pedagang. Niki pedagang nang ngene pasar ngurangi timbangan atau tidak? Niku kalau yang di pasar, yang di kantor ngurangi jam atau tidak? Nggih. Nggih. Nek diuncaki ngeten kok ya ketara kabeh nggih. Nggih. Di kantor ngurangi jam, waktunya pulang memang sudah tet waktunya atau belum, atau di kantor sebetulnya masih masuk di kantor namun napa niku? Napa? Ngegame. Nah, ngegame di kantor. Bener enggak niki oleh gaji utuh lho niku? Nggih, oleh gaji utuh. Namun di dalam kantor dia ngegame. Niki kira-kira ada hisabnya atau tidak? Pun gemen-gemen, ngertos gemen-gemen. Nah, jangan merasa aman dengan itu. Monggo sebaik-baiknya, wong digaji utuh kok. Lah, ini nanti akan ada hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa an malihi min aina iktasabu, min aina iktasabahu, dari mana harta itu didapatkan. Cukup sampai di situ? Ternyata mboten. Ya, wa fi ma anfaqahu. Carane golek sudah benar. Nggih, kerja tenanan, yo keringetan tenanan, di pasar akadnya pun juga benar, tidak ada gururnya, tidak ada penipuannya. Belantian, napa niku Pak? Belantian, maklaran, carane maklaran ya bener.
Nggih, akate ya bener. Cuman masalahnya adalah sudahkah harta ini tadi itu digunakan untuk sesuatu yang baik? Sing baik nih napa? Ngowahi nafkah anak istri. Saya napa mboten? Baik. Sedekah di masjid, infak di masjid, baik. Gitu. Berbagi terhadap fakir miskin, Jumat berkah dibagi-bagi di jalan, bener apa baik? Salah apa saya apa mboten? Saya itu pun baik. Namun enten sing disisih nih duit lanang. Gitu. Sing disisih duit lanang. Digawe blonjo mbok rondo sing gak jelas. Nah, niki bener napa salah niki? Duit halal tenanan. Kerja tenanan. Namun digunakan untuk sesuatu yang tidak semestinya. Mbok rondo kalau dinikahi dhisik insyaallah gak masalah ngoten nggih. Iya, namun ya aja lah insyaallah sakne ibuke nggih. Niki napa? Namun napa niki walu nggih? Niki ketika itu digunakan untuk yang tidak baik akhirnya menjadi hisab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Monggo mawas di diri. Hadirin yang saya hormati, yang berikutnya yang berikutnya adalah kita sebagai hamba Allah niki nek saged tetap kumantil. Sebaik-baik hamba itu adalah orang yang panggah kumantil dengan majikannya dalam kondisi enak maupun dalam kondisi yang tidak enak. Hamba yang sesungguhnya, hamba yang baik, lek ndelok kitab Hikam tulisannya Ibnu Athaillah As-Sakandari niku dijelaskan bahwa sebaik-baik permintaan adalah permintaan yang engkau dituntut daripadanya. Napa? Dituntut daripadanya. Apa sih yang dituntut kepada kita ini kok? Duwe akeh dituntut napa mboten oleh majikan? Dituntut, Allah pernah nuntut kita, kowe duwite kudu akeh lho. Pernah napa mboten? Tidak ada tuntutan itu. Omah apik magrong-magrong ada tuntutan dari Gusti Allah napa mboten? Tidak ada. Niku karepe sinten? Karepe dhewe to? Karepe dhewe. Namun minta untuk uangnya banyak, rumahnya magrong-magrong, boleh apa tidak? Boleh, sah-sah saja. Namun lek hamba yang baik nggih niku wau yang diminta adalah meminta sesuatu yang dia dituntut daripadanya. Napa? Dituntut dadi hambane Gusti Allah sing sae. Ini adalah tuntutan. Nanti yang Allah napa niku mintai pertanggungjawaban. Nek iso awake dhewe yang diminta juga itu. Nggih, itu permintaan yang pertama. Adapun yang lainnya itu yang berikutnya. Napa dungane? Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ingat kepada Allah dituntut itu. Seorang hamba kudu sering ingat majikannya. Enek hamba enggak tahu kelingan majikannya. Hamba kudu niki. Hamba kurang ajar ini. Nggih to? Nggih. Wa syukrika, syukur. Bisa bersyukur. Dituntut apa tidak ini? Dituntut. Nggih, lek enggak bersyukur diadzab ya kali Gusti Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nggih. Niki akan diadzab karo Gusti Allah kalau tidak mau kalau tidak bisa bersyukur. Wa husni ibadatik. Baiknya ibadah. Ini pun juga tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Niki orang-orang arifin, orang-orang yang dekat kepada Allah itu adalah selalu meminta sesuatu yang dituntut daripadanya. Kenapa sih syukurnya kok harus diminta? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa zikir kok harus diminta? Kenapa bagusnya ibadah kok harus diminta? Karena itu bukan sesuatu yang gampang. Nggih. Kelingan zikir awake dhewe kira-kira berapa menit dalam sehari? 24 jam itu. Berapa menit nggih kira-kira? Kelingane tenggene Gusti Allah niku lho. Kapan kita kelingan tenggene Gusti Allah? Pas salat. Niki kan sing jawab pas salat.
Ayo kita buka-bukaan. Mulai takbiratul ihram Allahu Akbar sampai salam berapa menit? 5 menit. 10 menit lah, 10 menit wis. Niki dimurai ya kita lek dodolan gampang. 10 menit. Dari 10 menit kira-kira berapa menit kita ingat kepada Allah? Ada separuh nih? Ayo. Ternyata nggak ada separuhnya, mungkin seperempatnya. Pas takbiratul ihram Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Alhamdulillah. Niki berarti napa niku? Salat jadi beban mbak ini wau enteng. Kenapa? Sudah salat. Lah niki wau ternyata salat menjadi beban. Ya, bahkan tidak kelingan tenggene Gusti Allah. Nek saged niku diupayakan pas salat kelingan Gusti Allah, nek saged di luar salat nggih napa kelingan Gusti Allah. Kula ngemeng ngenteng niki nggih napa niku wau padha lho. Nggih karo panjenengan sik garis longsong mawon. Wis pengen salat khusyuk, namun diupayakan monggo sak saged-saged untuk bisa dilakukan. Nggih, iso berupaya, nggih, berupaya untuk salat khusyuk. Nyuwun tenggene Gusti Allah, inna tolonglah kami ala dzikrika untuk bisa ingat kepadamu, wa syukrika dan syukur kepadamu, wa husni ibadatika dan baiknya ibadah kepadamu ya Allah. Ngaten nggih, hadirin yang saya hormati, nggih, yang terpenting bagi kita monggo kita set kehidupan kita ke depan. Masih ada waktu hari ini untuk jadi hamba Allah yang baik. Jangan sampai kita hidup menghabiskan nafas. Nggih, jangan sampai kita hidup menghabiskan waktu. Nanti tiba-tiba mati tidak terasa, tinggal kekagetan-kekagetan yang kita dapatkan. Ternyata kita sudah berada di alam barzah yang itu kita tidak bisa kembali lagi. Ngaten nggih, ini kiranya sekidik yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.